Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shani Mustika Rehala dengan NIM 0222110117 dari Prodi Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modalitas terapi ultrasound untuk memenuhi kriteria nilai ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Firdausyah. Oke, sebelum kita masuk dengan ultrasound, kita harus tahu dulu apa itu suara dan gelombang suara. Nah, suara adalah getaran mekanik yang di dalamnya terdapat di dalam sebuah medium yang dapat berubah-ubah atau elastis dengan gelombang frekuensinya 20 sampai dengan 20.000 Hz. Nah, selanjutnya ada gelombang suara. Gelombang suara adalah gelombang longitudinal yang frekuensi gelombangnya dapat diregistrasi oleh telinga manusia. Gelombang suara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada audiosonik, yang kedua ada ultrasonik, yang ketiga ada subsonik. Untuk audiosonik memiliki gelombang frekuensinya itu 20 sampai dengan 20.000. Nah, kalau buat ultrasonik itu lebih dari 20.000 Hz, dan untuk subsonik itu kurang dari 20 Hz. Oke, lanjut ke pengertian ultrasound sendiri. Ultrasound bisa disebut juga dengan ultrasonik. Nah, ini adalah salah satu modalitas fisioterapis yang menggunakan gelombang suara dengan getaran mekanis yang bergelombang membentuk gelombang longitudinal yang berjalan melalui medium tertentu dengan frekuensi yang bervariasi. Oke, kita langsung masuk ke efek biologis dari modalitas terapi ultrasound. Nah, efek biologisnya itu dapat menghasilkan energi panas dan mengurangi nyeri, kemudian dapat meningkatkan regenerasi pada jaringan dan juga dapat meningkatkan sirkulasi pada darah. Oke, kita masuk ke 3, yaitu cara kerja modalitas dari ultrasound ini. Yang pertama, siapkan dulu alat ultrasound atau ultrasoniknya. Kemudian kita harus mengecek kembali apakah kabel sudah terhubung dengan stop kontak. Terus nyalakan tombol on off-nya. Kemudian apabila ada pasien itu, kita harus mempersiapkan pasien duduk senyaman mungkin, posisi duduknya senyaman mungkin, dan kemudian melepas pakaian atau perhiasan dan logam. Dan pelaksanaan daerah yang terapi itu harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dioleskan gel. Kemudian intensitasnya itu dinaikkan 1,5 watt dan frekuensinya itu 1 MHz dengan modulasi kontinu ya guys. Oke, lanjut kita ke kontraindikasi dan indikasi pada ultrasound. Kontraindikasinya itu ada kanker dan tumor, kehamilan, ada juga gangguan peredaran darah, perdarahan atau ini guys, atau trombopelvitis. Dan terapi ultrasound tidak boleh diberikan pada daerah mata dan organ reproduktif. Sedangkan untuk indikasinya itu ada pemendekan otot, ada juga pemendekan pada jaringan lunak, dan stimulasi pertumbuhan pada tulang yang patah. Oke, kita langsung masuk pada dosis dari ultrasound. Dosisnya itu tergantung pada terapi dan respon penderita tersebut. Bila efek thermal frekuensi ultrasound
Ultrasonnya adalah 3 kali seminggu dan efek non termalnya frekuensi ultrasonnya adalah 3 sampai 4 kali seminggu. Efek terapi ultrasonnya akan mulai terasa setelah 1 sampai 3 kali seminggu. Oke, yang selanjutnya ada efek modalitas dari ultrason. Efek thermal terapi ultrason. Nah, itu tuh ada efek thermal ya, guys. Efek thermal. Efek thermal terapi ultrason ditemukan sangat bermanfaat dalam terapi gangguan muskuloskeletal. Terus ultrason terapi ada juga ultrason terapeutik. Oke, yang kedua ada ultrason terapeutik ya guys. Juga memiliki efek anti peradangan yang dapat mengurangi nyeri dan kekakuan sendi. Dan yang terakhir adalah SOP dari ultrason. Nah, SOP dari ultrason ini sama dengan cara kerja pada modalitas terapi ultrason. Yang pertama harus siapkan dulu alatnya, dan yang kedua pastikan posisi pasien senyaman mungkin. Yang ketiga hubungkan kabel pada stop kontak, kemudian nyalakan tombol on off-nya. Terus area yang diterapi harus dibersihkan dan juga dioleskan gel. Yang ketiga, atur waktu dan intensitasnya itu sesuai dengan kondisi pasien. Pastikan transduser tidak berhenti pada satu titik saat terapi. Dan terakhir, setelah selesai, bersihkan area yang diterapi, matikan alat terapi, dan rapikan kembali. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.